akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat, bro. Jadi tidak ada kita potong-potong misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Nah ketika kalau ada kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies kok, dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu saya harus masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang salah paham. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, secara politik timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam. Yang ceritanya Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu. Makanya ketika di dalam tahanan, Ibu Mega suka tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Saya bilang belum Bu, nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu. Jadi memang ada pembiaran karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama nggak bisa terima. Ini sekarang pilkada ya, ini pemerintah provinsi maupun kota atau kabupaten mesti tuh ngerti gimana cara ngurangin pengangguran. Contoh nih ya, bukan gue Ahok, tapi contoh, dulu Ahok punya wacana namanya pasukan merah. Pasukan merah ini itu merupakan pasukan yang fungsinya adalah sebagai tukang bangunan. Jadi buat benerin bangunan, benerin genteng segala macam, nih pasukan merah namanya. Ini wacana, baru wacana. Karena kemarin kalah pilkada lawan Anies, nggak jadi, bubar wacananya. Nah pasukan merah ini nanti isinya adalah orang-orang pengangguran. Selama dia KTP DKI, maka dia akan jadi pasukan merah. Dapat kerjaan, mantep nggak lo? Ada syarat apa paling kelakuan baik apa kita tes kalau udah dilihat bagus ya. Yang penting dia dilatih dulu di perusahaan-perusahaan pasang genteng, atap atau keramik. Begitu dia bisa, dia akan dibawa PHL Dinas Perumahan. Bang, emangnya ada yang butuh ya sama tukang bangunan? Jangan salah lo. Lo tahu nggak demand tukang bangunan itu besar banget, supply-nya kurang. Gue di komplek perumahan gue nih ada grup WhatsApp. Tiap minggu ada aja orang nanya di grup. Ada kenalan tukang bangunan yang recommended? Selalu ada tiap minggu, saking banyaknya. Kenapa? Karena namanya lu punya rumah, lu tinggal di properti, mau apartemen kayak mau kos-kosan, mau apa, selalu ada kerusakan. Bisa kerusakan listrik, kerusakan ledeng, kerusakan tangga, macam-macam. Ini peluang besar. Apalagi tuh Pemprov, dia punya rusun subsidi. Itu kan benar-benar butuh maintenance. Jadi kita pengen nanti yang memelihara rusun adalah pasukan merah. Ribuan ya Pak? Bisa 10.000, bisa berapa tergantung. Pasukan merah ini luar biasa kepake. Sedihnya rusun-rusun di Jakarta nih ya. Rusun itu stigmanya buruk, stigmanya kumuh. Gara-gara apa? Gara-gara nggak dirawat. Gara-gara warganya juga pada acuh. Tapi kalau rusun itu dirawat dengan benar seperti rusun asrama Polri di Menteng, siapa yang nggak mau tinggal di rusun? Gue juga mau. Sekarang itu tuh rusun yang dirawat. Cek deh tuh rusun yang sebelah rumah sakit Bunda, bagus banget. Musik kayak begitu. Nah itulah pentingnya pasukan merah. Dan itulah kawan cara mengurangi pengangguran versi Ahok yang menurut gue sangat keren dan gak malas mikir. Gue harap nanti kalau Ahok beneran running lagi nih di pilkada DKI, gue harap dihidupin lagi tuh wacana pasukan merah. Karena ini penting banget buat ngurangin pengangguran dalam negeri. Biar kita tuh bener-bener bonus demografi. Entah kalau bagus pasti diikutin sama semua Pemprov di tempat-tempat lain tuh. Dibikin semua ada pasukan-pasukan merahnya. Nanti dibikin rusun semuanya rapi. Dan ya kita itu sebagai masyarakat perkotaan harus tinggal di rusun bukan landed house. Supaya apa? Supaya semua orang bisa punya rumah yang terjangkau dan deket, nggak jauh-jauh amat. Ngapain tinggal jauh-jauh kerja di Jakarta? Enakan tinggal di rusun deket sama kantor tapi terawat. Nah itu tuh. Agama itu persepsinya apa gitu ya? Yang seagama. Iya makanya kan itu sesuatu yang seagama pun kita bisa berdebat ini. Seagama KTP atau seagama sama-sama anti korupsi, seagama sama-sama percaya dunia ini ada Tuhan, ada penghakiman akhirat, kita nggak tahu. Menurut saya itu masyarakat kita bisa sampai titik itu juga loh. Kalau saya ditanya, kamu lebih cenderung orang seperti apa kalau boleh milih? Saya pilih seagama. Seagama bagi saya, Anda takut akan Tuhan, Anda tidak berani korupsi,
Anda tidak berani sumpah jabatan palsu, Anda mengurusi orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Nah, saya kira ini sesuatu yang saya kira PD Perjuangan nggak pernah alasan seperti itu ya. Contoh, Tapi ini 2017 udah diminta mundur kok, udah pasti kalah kok, udah demo, udah dicap tersangka penista agama. Kenapa PD Perjuangan masih tetap ngotot mencalonkan saya? Dan bisa waktu itu karena sebagai partai pemenang di Iya, maksudnya sesuatu yang menarik pemilu daerah. Menarik kan? Jadi mesti ingat partai PD Perjuangan partai pelopor, kita ada partai kader, ideologi. Gimana supaya kader itu bisa terbentuk sesuai ideologi? Kalau gitu tapi saya masuk sini. Harus berprinsip itu. Kalau Pak Ahok saya dukung. Oh ya? Oh iya, kalau Pak Ahok saya dukung. Saya tahu persis. Mas Ganjar mendukung Pak Ahok untuk berkiprah lagi di Pilgub DKI Jakarta? Saya setuju. Saya tahu persis kawan itu bagaimana bekerja. Saya tahu persis. Ada ketulusannya. Ya ada beberapa koreksi mungkin terhadap statement-statement dia yang keras begitu. Tapi kalau untuk kerja dia serius. Kalau misalnya ada yang nyinyir bahwa mantan narapidana lain sebagainya, bagaimana Pak Ganjar? Mantan narapidana kan dia sudah menebus dosanya. Dia tebus dosanya, kalau kemudian itu sebagai sebuah hukuman, dia sudah ikuti hukuman itu dan dibayar sah. Daripada orang yang dituduh-tuduh nggak pernah dihukum, dia dihukum loh. Dan waktu itu saya kira ada orang yang sudah mengakui bahwa statementnya itu dipenggal-penggal. Begitu kan? Ya, dan itu menjadi pembelajaran. Saya kira publik sekarang mulai tahu kok siapa yang memimpin dan ada hasilnya, dan kemudian dia terjegal jatuh gitu, dan bagaimana hasil kemudian. Maka tiba-tiba orang memunculkan lagi. Ini kalau saya berpendapat tentang Ahok. Jadi kalau Ahok yang mau maju ya. Anda harus tetap berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Dan sekali lagi, tugas Anda jadi pejabat itu untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Karena di dalam keadilan sosial pasti ada bantuan sosial. Jadi kalau Anda bantuan sosial saja, tidak ada keadilan nantinya. Dan bahkan Anda bisa tersingkir kalau orang kasih bantuan lebih gede daripada punya Anda. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya, melihat hubungan antara dua presiden, yang satu upcoming, yang satu ongoing, itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa ya? Ya, kalau dia bisa hubung kayak begini benar sih ya puji Tuhan lah. Alhamdulillah. Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya kita partai. cuma, ya kan dia pasti punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan menuduh atau gimana, saya melihat langkah catur ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parlemen threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Kalau Anda punya partai 2%, 2%. Anda punya 6 partai, punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang udah takut sama Anda di DPR. Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu loh. Kalau 71 triliun ya? Kalau saya kasih usul itu ya. Gizi nggak? Kan yang dimaunya pemerintahan Prabowo, makan siang yang bergizi. Pasti bergizi kan. Kalau saya langsung selesai. Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapak yang makan, yang mau jadi supplier gak kebagian aja kali gitu ya. Ini praktis, apa yang susah? Gak bisa kayak gitu loh. Dari PDI Perjuangan sampai saat ini, tadi kami ikut rapat dalam hal pilkada, tidak, belum ada sampai saat ini. Itu juga dengan Pak Anies, saya juga merasakan pasti kan yang namanya pernah berkompetisi yang sangat keras ini pasti mempunyai efek yang juga mendalam. Satu hal lagi yang penting, ini hal yang ketiga nih, bukan karena PDI Perjuangan 3 kan gitu. Satu hal lagi juga, apakah pendukung Pak Ahok, karena kan pendukung PDI Perjuangan Pak Ahok, itu pasti akan mendukung lagi. Kalau misalnya tadi mungkin 0,001% itu
andaikan pasangan dengan Pak Anies. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Meminta dukungan pada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1 pada Pilkada 2024-2029 di Jakarta. Kami warga Jakarta sudah merasakan selama 5 tahun kinerja Pak Anies di Jakarta kemarin, merasakan bagaimana kesejahteraan kami terangkat sebagai warga Jakarta dengan berbagai legasi yang ditinggalkan oleh Pak Anies dan berbagai prestasi yang sudah beliau torehkan untuk ibu kota Indonesia ini. Insya Allah bersama Pak Anies, Jakarta kembali mendunia, warganya kembali berbahagia. Karenanya kami warga Jakarta memanggil kembali Pak Anies Baswedan untuk siap bersedia dicalonkan kembali di DKI Jakarta. Dan kami berharap kepada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Insya Allah dengan orang baik, hidup kita semua di Jakarta akan sejahtera. Amin. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, menang. Menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus dan anggota Forum Komunitas Ustadzah DKI Jakarta memohon kepada Pak Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur dan memimpin Jakarta. Takbir! 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 Allahu Akbar! Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ayat 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Kenapa? Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies
kampanye sambil jadi imam dari Padang kan itu mau jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget gak jelas. Udah badannya pakai apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Ngakunya insinyur, ngakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air.
bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Pertarungan calon gubernur DKI jadi semakin seru. Pertama, Anies Baswedan yang semula dibayangkan bakal menang mudah, kini posisinya goyah. Bahkan ada kemungkinan Anies nggak jadi maju. Kedua, Ahok yang juga digadang-gadang sebagai penantang Anies, kini posisinya tak menentu. Menurut saya, kalau jadi maju, Ahok memang tak akan menang. Karena itu yang lebih logis adalah dia menjadi calon wakil gubernur lagi. Ketiga, Ridwan Kamil yang semula akan berfokus pada Pilgub Jawa Barat, kini hampir pasti akan bertarung di Jakarta. Menurut survei-survei yang bisa dipercaya, peluang RK di Jawa Barat sangat besar. Bahkan bisa dibilang, dia hampir pasti menang di sana. Kerja yang harus dilakukan Jawa Barat untuk menang bukanlah effort yang ekstra luar biasa. Dia cukup kampanye sajalah dengan rajin selama 3-4 bulan terakhir ini, dia hampir pasti menang. Karena itulah banyak pihak skeptis RK akan pindah lokasi pertarungan. Koalisi Indonesia Maju atau KIM nampaknya sudah bersepakat bahwa RK akan maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Sementara Jawa Barat yang akan jadi calon gubernur adalah Deddy Mulyadi yang adalah kader Gerindra dan pernah menduduki posisi Bupati Purwakarta 2 periode. Kesediaan RK untuk maju di Jakarta menurut saya luar biasa. Keputusan ini menunjukkan RK memang petarung yang mengagumkan. Anies bisa saja tidak menunjukkan karakter diskriminatif semasa menjadi gubernur. Tapi begitu yang harus dihadapi adalah Ahok, kubu Anies dijamin akan menggunakan segala macam argumen dan simbol anti-Kristen dan anti-Tionghoa untuk menghabisi Ahok. Dan jangan pernah terlalu optimis menganggap warga Jakarta adalah kaum rasional yang tidak akan bisa dipengaruhi politik identitas. Survei Kompas misalnya menunjukkan sekitar 75% warga di DKI akan memilih calon kepala daerah yang seagama pada Pilkada 2024. Jadi kalau lawan Anies adalah Ahok, ya Anies hampir pasti menang. Karena itu majunya RK di Jakarta merupakan move politik yang sangat menarik. Dari hasil survei Litbang Kompas, suara RK di Jawa Barat sudah mencapai 36,6%.
Sementara survei indikator di Jakarta menunjukkan suara RK di Jakarta hanya 13,1%, sementara Anies 39,7% dan Ahok 23,8%. Jadi kalau sekarang Ridwan bersedia untuk berlaga di Jakarta, artinya dia siap menanggung risiko. Kalau sampai kalah, dia akan kehilangan baik Jakarta maupun Jawa Barat. Bila Kim memajukan RK, artinya Kim akan memobilisasi semua infrastruktur kampanye politik partai-partai tersebut untuk memenangkan RK. Untungnya, bila yang harus dihadapi Anies adalah RK, kubu Anies tidak akan mungkin menggunakan politik identitas. Sentimen agama dan ras hanya bisa diterapkan pada Ahok. Menghadapi RK, itu sama sekali nggak bunyi. RK kan juga dikenal sebagai muslim yang soleh. Jadi Islam versus Islam. Usia Anies 55 tahun, RK 52 tahun. Sama-sama mantan gubernur. Secara fisik sama-sama keren. Sama-sama pintar berkomunikasi. RK pasti maju berdasarkan permintaan atau perintah Kim. Dan pasti permintaan itu dilakukan dengan perhitungan untung rugi yang seksama. RK hanya bisa melawan Anies kalau RK didukung secara total oleh Kim. Ingat ya, Kim adalah koalisi yang sedang memegang pemerintahan pusat. Koalisinya terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN sebagai fraksi-fraksi yang ada di DPR serta PPP, PSI, Garuda, dan PBB yang di luar DPR. Karena itu saya rasa adalah petarung berkualitas premium. Di Jakarta kan Anies seperti calon juara yang tak tertahankan. Sebagian orang menganggap satu-satunya cagup yang mungkin bisa menghambat Anies adalah Ahok. Tapi saya percaya, Ahok bukanlah lawan seimbang bagi Anies. Ahok hampir pasti kalah karena faktor agama dan ras. Di sisi lain, Kim bahkan bisa menarik minat partai-partai di luar Kim untuk mendukung RK. Sekarang saja kita sudah mendengar bahwa Nasdem dan PKB mungkin sekali mengkaji ulang dukungan mereka kepada Anies. Dan itu bisa terjadi kalau menurut perhitungan mereka, keuntungan mendukung RK adalah lebih besar daripada mendukung Anies. Bila mereka mendukung Anies dan Anies menang, mereka akan menjadi bagian dari pemerintahan DKI selama 5 tahun ke depan. Tapi tidak dapat apa-apa dari Kim. Sebaliknya, kalau mereka mendukung RK, mereka mungkin memperoleh tawaran untuk menempati minimal 1 kursi dalam kabinet pemerintahan Prabowo, serta mungkin sekali posisi-posisi lain dalam pemerintah. Karena itu yang akan menjadi faktor utama pertarungan kampanye adalah keunggulan pencapaian, prestasi, dan integritas. Dalam hal ini, kalau rekam jejak Anies di Jakarta dibongkar kembali, ada banyak hal yang bisa dieksploitasi untuk menjatuhkan Anies. Dari soal anggaran lem Aibon yang 82 miliar rupiah sampai Formula E yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat. Dalam konteks ini, sebuah kampanye yang terencana baik akan bisa memenangkan RK yang reputasinya selama ini cukup terjaga. Minimal kursi yang diperlukan adalah 22 kursi. PKS cuma punya 18 kursi, jadi kurang 4 kursi. Artinya kalau tidak ada partai lain yang bersekutu dengan PKS, Anies batal maju. Dan kalau Kim sukses menjalankan skenario koalisi lengkap minus PKS dan PDIP itu, Ahok pun tidak akan bisa maju kalau hanya didukung PDIP. PDIP hanya punya 15 kursi, jadi kurang 7 kursi. Partai yang selama ini menjadi sahabat PDIP adalah Perindo yang hanya punya 1 kursi di DPRD Jakarta. Lebih parahnya lagi, kalau Anies sampai kalah, mereka tidak akan dapat kedua-duanya, tidak ikut memimpin Jakarta, dan tidak dapat kursi di pemerintahan. Seperti Anda lihat, perhitungan partai-partai ini ya pragmatis saja. Mereka tidak melihat pilihan mana yang akan membawa kesejahteraan lebih besar bagi rakyat. Yang mereka hitung, apa untungnya bagi partai. Dalam hal ini menjadi logis bila Nasdem dan PKB akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam koalisi pendukung RK. Kalau itu terjadi, RK akan didukung oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Nasdem, PKB, PPP, PSI, dan PBB. Kalau itu terjadi, artinya PKS sendirian mendukung Anies dan PKS tidak cukup punya kursi untuk memajukan Anies. Karena itu, skenario awal bahwa Anies dan Ahok akan bertarung di Jakarta jadi berantakan. RK akan menang berhadapan dengan kota kosong. Memang Anda mungkin melihat ada satu kemungkinan lain, yaitu Anies dan Ahok bergabung. PKS dan PDIP berkoalisi.
Anies kemungkinan besar jadi cagup, Ahok jadi cawagup. Mungkinkah itu dilakukan? Tentu saja dalam politik Indonesia apapun bisa terjadi. Tentu banyak pihak menduga Ahok tidak akan melakukannya. Dan bahkan kalaulah bukan Ahok yang diajukan, PDIP mungkin akan mengajukan nama kader lain seperti Pramono Anung atau Jarod Saiful Hidayat. Agustus ini keputusan harus diambil. Kita tunggu saja mana yang akhirnya bertarung di Jakarta. Kalau Ahok bersedia menjadi pendamping Anies, itu dianggap sebagai sebuah keputusan yang mengkhianati prinsip-prinsip dasar hidupnya sebagai pemeluk Kristen taat. Tapi menurut saya, Ahok mungkin sekali bersedia menjadi pendamping Anies karena Ahok sudah banyak berubah. Ahok mungkin sekali melakukannya karena perintah ibu yang sangat dia patuhi, Ibu Megawati. Dan Mega rasanya bersedia mendukung Anies, baik karena alasan pragmatis nasib PDIP, tapi juga karena oposisinya terhadap Prabowo Jokowi. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.